Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelita Balkis. NIM saya yaitu 2323150085. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu dan teknik perundang-undangan dari mata kuliah Ilmu dan Teknik Perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu dengan berjudul Jenis Perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan dijelaskan secara mendalam. Undang-Undang 1945 hanya secara eksplisit menyebut beberapa jenis peraturan, yaitu undang-undang atau UU, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah atau bisa disingkat dengan PP. Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, berbagai jenis peraturan lainnya terus tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan negara. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, serta beberapa ketetapan MPR dan MPR seperti ketetapan MPRS nomor XX-MPRS-1966 dan ketetapan MPR nomor 3-MPR-2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, serta UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma fundamental negara atau Stats Fundamental Norm, batang tubuh Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, serta hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan, merupakan aturan dasar negara atau Staatsgrundgesetz. Sementara itu, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat oleh lembaga negara merupakan bentuk formal gazette dan Verordnung dan autonom Satzung dalam teori hukum. 1. Jenis peraturan perundang-undangan menurut UU nomor 10 tahun 2004. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu yang pertama adalah tingkat pusat undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga pemerintahan non-departemen, peraturan direktur jenderal departemen, peraturan badan hukum negara. Yang kedua yaitu tingkat daerah, peraturan daerah provinsi, peraturan atau keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan keputusan bupati atau wali kota. Dan yang kedua yaitu pengertian dan kedudukan undang-undang. Undang-undang atau UU adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang 1945, isi pokok pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. RUU dibahas bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui menjadi UU. Jika Presiden tidak mengesahkan dalam waktu 30 hari, RUU otomatis sah menjadi UU. Yang ketiga yaitu fungsi dan sifat undang-undang. Sebagai peraturan tertinggi, undang-undang dapat memuat sanksi pidana, sanksi pemaksa, dan ketentuan hukum yang mengikat umum. Undang-undang berlaku langsung dan mengikat seluruh warga negara setelah disahkan. Yang keempat, pembentukan undang-undang berdasarkan perubahan UUD 1945, yaitu terdapat pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR. Walaupun Presiden tetap memiliki hak mengajukan RUU, kewenangan utama membentuk undang-undang berada di tangan DPR bersama Presiden. Proses pembentukan undang-undang dilakukan secara bersama atau joint power antara DPR dan Presiden. Yang kelima yaitu makna persetujuan bersama, ketentuan bahwa setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Untuk mendapat persetujuan bersama menegaskan bahwa tidak ada satu pihak yang dapat membuat undang-undang secara sepihak. Jika tidak tercapai persetujuan, RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama. Kesimpulan penting, undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dan paling mengikat.
DPR dan Presiden bersama-sama membentuk Undang-Undang Pasal 5 dan 20 Undang-Undang 1945. Kedudukan dan hierarki peraturan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang membedakan antara peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Fungsi undang-undang mengatur hal-hal penting, menetapkan norma hukum, dan dapat mencantum sanksi pidana atau memaksa. Pertama, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yaitu instrumen yang dapat ditetapkan Presiden sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa atau bisa disebut non-veron dening rege. Diberikan oleh Pasal 22 Undang-Undang 1945. Penjelasan Pasal 22 dalam keadaan mendesak sehingga perlu diatur segera. Syarat dan karakter keadaan tidak selalu berhubungan dengan bahaya fisik. Cukup keadaan mendesak yang menurut keyakinan Presiden perlu diatur segera. Pengaturan tidak dapat ditangguhkan sampai sidang DPR bila keadaan mendesak. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah atau PP, yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan atau menjelaskan undang-undang dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum atau pasca perubahan. Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden secara teknis disebut peraturan pemerintah. Yang ketiga, peraturan Presiden atau Perpres, definisi dan dasar. Peraturan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1945 dulu disebut keputusan Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atau eksekutif dan sebagaimana legislatif bersama DPR. Yang keempat, peraturan menteri atau permen. Peraturan yang ditetapkan oleh menteri, dulu keputusan menteri atau tingkatan lebih rendah daripada peraturan presiden. Sumber kewenangan umumnya dari Pasal 17 Undang-Undang 1945. Menteri yang menganggap departemen dapat menetapkan peraturan menteri yang bersifat mengikat umum. Menteri negara atau koordinator lebih terbatas atau sering hanya keputusan internal bersifat tidak mengikat secara umum. Yang kelima, peraturan kepala lembaga pemerintahan non-departemen, yaitu jenis peraturan yang tingkatan hukumnya lebih rendah dari permen, ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintahan non-departemen atau sebagai pembantu presiden. Kepala lembaga bertanggung jawab terhadap Presiden untuk bidang tugasnya. Fungsi dan dasar mengatur hal-hal teknis operasional lembaga non-departemen diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 103 TH.2001 dan Kepres nomor 3 tahun 2002. Yang keenam yaitu Peraturan Direktur Jenderal Departemen. Peraturan yang dibuat sebagai penjabaran teknis dan peraturan menteri bersifat teknis dan penjabaran kebijakan yang dibuat menteri hanya dapat dibuat bila ada pendelegasian kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, peraturan Badan Hukum Negara, definisi dan kewenangan. Peraturan yang dibuat oleh hukum negara, contohnya Bank Indonesia, berdasarkan kewenangan pembentukan yang ditentukan dalam undang-undang pembentuk badan tersebut. Kewenangan ini bersifat atribusi atau diberikan oleh undang-undang. B, yaitu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi dibentuk oleh gubernur atau kepala daerah provinsi bersama DPRD provinsi. Merupakan pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi. Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentuk Perda termasuk dalam atribusi kewenangan atau pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang dan dapat juga delegasi atau pelimpahan wewenang yang mengatur daerah sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi. Merupakan peraturan pelaksana dari Perda Provinsi dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 termasuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Adapun peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk oleh bupati atau wali kota bersama DPRD kabupaten atau kota yang merupakan pelaksana otonomi daerah tingkat kabupaten atau kota yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pembentukannya dapat berupa atribusi atau kewenangan langsung dari undang-undang atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang yang lebih tinggi. Adapun peraturan bupati atau wali kota merupakan peraturan pelaksana dari Perda kabupaten atau kota, yaitu dapat pula dikeluarkan dalam rangka tugas pembantuan atau Medebewin berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Selain membuat peraturan bupati atau wali kota, juga dapat menerbitkan keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan. Yang C yaitu peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Hindia Belanda. Dasar dan jenis peraturan pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1800 sampai 1942 dikenal beberapa peraturan pokok yaitu adapun peraturan pokoknya yaitu Algemeen Maatregel van Bestuur atau AMVB, yang selanjutnya yaitu Ordonnantie dan Regeringsverordening. Yang kedua yaitu penjelasan keempat jenis dari peraturan tadi. Yang pertama adalah wet. Dibentuk oleh regering atau pemerintah dan Staten-Generaal atau parlemen Belanda. Berlaku di Belanda dan Hindia Belanda. Contoh yang masih berlaku yaitu Wetboek van Strafrecht atau KUHP dan Wetboek van Komhandel atau KUHD. Selanjutnya yaitu Wetboek atau KUHP Perdata. Perubahan atau pencabutannya dilakukan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu Algemeen Maatregel van Bestuur atau AMVB dibentuk oleh raja atau kroon dan para menteri dengan nasihat Ran van Stad, berlaku untuk Belanda dan Hindia Belanda, disejajarkan dengan peraturan pemerintahan saat ini. Yang ketiga yaitu Ordonnantie dibentuk oleh Gubernur Jenderal atau Gubernur Jenderal dan Volksraad atau Dewan Rakyat di Jakarta, berlaku di wilayah Hindia Belanda. Jika masih berlaku di Indonesia, kedudukannya setara dengan undang-undang. Yang keempat yaitu Regeringsverordening atau RV dibentuk oleh Gubernur Jenderal atau Gubernur Jenderal di Jakarta. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Wet, AMVB, dan Ordonnantie. Kedudukannya sekarang disetarakan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu bagian D, yaitu materi tentang peraturan peninggalan zaman Orde Lama. Yang pertama, jenis dan dasar produk hukum Orde Lama berupa penetapan Presiden atau Pempres, peraturan Presiden atau Perpres, berdasarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden memiliki wewenang luar biasa sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. Penetapan Presiden bersumber dari pasal 6 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, sedangkan peraturan Presiden bersumber dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu peninjauan dan penyesuaian oleh MPRS. Pada masa Orde Baru, ketetapan MPRS nomor XIX-MPRS-1966 memerintahkan peninjauan terhadap produk-produk hukum Orde Lama. Tujuannya untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang 1945. Berdasarkan ketetapan tersebut diterbitkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 yang menyatakan tidak berlakunya beberapa penetapan Presiden dan peraturan Presiden. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menyatakan sebagaimana penetapan Presiden atau peraturan Presiden menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tetap berlaku. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang menetapkan beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Selanjutnya yaitu materi yang bagian E yang berjudul Peraturan Peninggalan Zaman Orde Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, semua keputusan yang bersifat mengatur disebut peraturan. Dikuatkan oleh pasal 56 yaitu semua keputusan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang bersifat mengatur dianggap sebagai peraturan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 1 Angka 2 undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum. Namun, pada pasal 56 tidak mengubah istilah keputusan menjadi peraturan. Secara otomatis, hanya menegaskan bahwa keputusan yang mengatur tersebut termasuk jenis peraturan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari ilmu teknik perundang-undangan di bagian bab 11 yang berjudul Fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Setiap jenis peraturan memiliki fungsi dan materi muatan yang berbeda, disusun secara hierarkis sesuai sistem hukum Indonesia.
Adapun jenis dan hierarki peraturan undang-undang dan Perpu di atas yaitu peraturan pemerintahan atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, peraturan direktur jenderal, peraturan badan hukum negara, peraturan daerah atau Perda, peraturan kepala daerah. Adapun fungsi undang-undang dan Perpu mengatur lebih lanjut aturan dasar dalam Undang-Undang 1945 yang melaksanakan ketentuan dalam ketetapan MPR yang mengatur hal konstitusional, organisasi dan tugas lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dan warga negara, dan Perpu dibentuk oleh Presiden saat keadaan genting yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Adapun fungsi peraturan pemerintah atau PP dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengatur lebih lanjut yaitu ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas mendelegasikan. Yang kedua, ketentuan dalam undang-undang yang tidak tegas disebut namun memerlukan aturan pelaksana. Contohnya, peraturan pemerintah terkait kepariwisataan dan konservasi alam. Fungsi peraturan presiden atau Perpres. Adapun fungsi peraturan presiden atau Perpres. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintah memuat materi pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah, menyelenggarakan peraturan umum pemerintah, mengatur lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah, baik yang disebut tegas maupun tidak. Contohnya yaitu Perpres lanjutan dari peraturan pemerintah tentang retribusi daerah. Selanjutnya yaitu fungsi peraturan. Adapun fungsi peraturan menteri-menteri membantu Presiden dalam pasal 17 Undang-Undang 1945. Fungsinya yaitu pertama mengatur pelaksanaan pemerintah di bidangnya. Yang kedua melaksanakan ketentuan dalam peraturan presiden, peraturan pemerintah atau undang-undang yang menyebut secara tegas. Contohnya peraturan Menteri Hukum HAM tentang kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu delegasi kewenangan kepada menteri. Pelimpahan langsung dari undang-undang ke menteri tidak tepat. Seharusnya pelaksanaan undang-undang melalui peraturan pemerintah terlebih dahulu. Diperbolehkan hanya untuk aturan teknis dan administratif. Adapun fungsi peraturan kepala lembaga pemerintahan dan departemen yaitu mengatur bidang tugasnya masing-masing dalam pasal 17 Undang-Undang 1945 yang melaksanakan ketentuan dalam peraturan presiden. Contohnya yaitu kepala BKN, kepegawaian kepala BKKBN, program keluarga berencana. Fungsi peraturan direktur jenderal atau dirjen yaitu membantu menteri, tidak boleh menetapkan kebijakan baru, mengatur hal teknis pelaksanaan dari peraturan menteri. Berdasarkan peraturan presiden nomor 9 tahun 2005, delegasi hanya boleh dari peraturan menteri, bukan dari undang-undang langsung. Adapun selanjutnya yaitu fungsi peraturan Badan Hukum Negara yaitu kewenangan atribusi atau langsung dari undang-undang, mengatur pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah sesuai bidangnya, dapat membuat peraturan pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi lembaganya. Adapun fungsi dari peraturan kepala daerah berdasarkan pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Fungsinya yaitu pertama melaksanakan peraturan daerah, menjalankan peraturan yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengan perda, kepentingan umum atau peraturan pusat, bersifat delegatif dari perda atau peraturan yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 12 yang berjudul materi muatan undang-undang dan peraturan undang-undang lainnya. Yang pertama adalah istilah materi muatan undang-undang diperkenalkan oleh A. Hamid S. At-Tamimi pada tahun 1979. Dari istilah Belanda het, eigenaardig onderwerp der wet, menurut Thorbecke, konstitusi hanya menetapkan kerangka umum bukan isi undang-undang. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak dijelaskan apa yang menjadi materi muatan undang-undang. Selanjutnya Kekuasaan pembentukan undang-undang pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, tidak disebutkan materi muatannya. Menurut At-Tamimi, materi undang-undang harus dicari dari cita negara, teori bernegara, sistem pemerintahan negara. Adapun kewenangan Presiden pada pasal 4 ayat 1 yaitu Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dapat membuat semua peraturan pemerintahan, tetapi undang-undang butuh persetujuan DPR. Diperlukan pedoman untuk menemukan materi undang-undang. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Rechtsstaat atau negara hukum, berdasarkan sistem konstitusi.
Berdasarkan sistem konstitusi pemerintahan dibatasi oleh Undang-Undang 1945, yaitu konstitusionalisme, DPR menyetujui undang-undang. Presiden membentuk peraturan pemerintahan dan Kepres untuk melaksanakan undang-undang. Dua jenis peraturannya yaitu dengan persetujuan DPR menciptakan undang-undang, tanpa persetujuannya DPR menciptakan peraturan pemerintah. Adapun 9 butir materi muatan undang-undang diperintahkan Undang-Undang Dasar atau TAP MPR mengatur ketentuan undang-undang lebih lanjut, mengatur HAM, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, organisasi lembaga negara, pembagian wilayah negara, kewarganegaraan yang ditentukan undang-undang harus diatur dengan undang-undang. Adapun materi muatan lainnya yaitu setelah materi undang-undang diketahui, sisanya jadi kewenangan Presiden. Peraturan bersifat delegasi atau atribusi dari undang-undang atau Kepres. Jenis peraturan lain atau Perpu dibentuk dalam kegiatan memaksa yang setingkat dengan undang-undang. Peraturan pemerintahan setingkat untuk melaksanakan undang-undang atau keputusan Presiden atau Kepres, pelaksanaan pemerintahannya yaitu atribusi atau delegasi, dan peraturan di bawah Kepres yaitu atribusi atau delegasi dari undang-undang. Setelah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pandangan At-Tamimi diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan pasal dari 22A Undang-Undang 1945 dan TAP MPR Nomor 3/MPR/2000. Adapun kelompok materi undang-undang pasca perubahan yaitu lembaga negara, organisasi dan alat kelengkapan negara, HAM, wilayah negara, atribut negara lain-lain pada pasal 11 ayat 322A. Adapun materi muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu materi undang-undang pengaturan lanjutan dari Undang-Undang 1945 yaitu HAM, kedaulatan, keuangan, kewarganegaraan, dan lain-lain. Hal yang diperintahkan oleh UU lain, materi Perpu sama dengan undang-undang. Materi peraturan pemerintahan pelaksanaan dari undang-undang tidak boleh menyimpang. Materi peraturan presiden yaitu pelaksanaan peraturan pemerintah atau perintah undang-undang. Selanjutnya yaitu materi Perda dan peraturan desa. Penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, penjabaran, aturan lebih tinggi. Peraturan desa mengatur urusan desa dan menurunkan peraturan di atasnya. Adapun ketentuan pidana dan penutup, yaitu pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam undang-undang dan perda. Penutup, pemahaman materi muatan penting agar peraturan sesuai asas pembentukan yang benar, teratur dan serasi dengan sistem hukum nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi di bab 13, yaitu tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu bagian penting dari ilmu perundang-undangan, berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu agar hasil peraturan berkualitas dan efektif. Menurut Burkhardt Krems, pembentukan peraturan mencakup isi peraturan dan regulang, bentuk dan susunan peraturan atau form dan regulung, metode pembentukan, dan prosedur pembentukan. Selanjutnya itu asas menurut I.C. van der Vlies, Colton, yaitu asas hukum bukan aturan hukum, tapi menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum. I.C. van der Vlies membagi asas pembentukan peraturan menjadi dua, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal I.C. van der Vlies yaitu tujuan yang jelas, organ atau lembaga yang tepat perlunya pengaturan dapat dilaksanakan konsensus. Asas material dari I.C. van der Vlies yaitu terminologi dan sistematika yang benar dapat dikenali atau mudah dipahami masyarakat, perlakuan yang sama dalam hukum, kepastian hukum, pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Asas menurut Hamid S. At-Tamimi yaitu pembentukan peraturan harus didasarkan pada A. Cita hukum Indonesia, B. Asas negara berdasarkan hukum dan sistem konstitusi, C. Asas-asas lainnya yang relevan. Asas pembentukan yang patut menurut At-Tamimi yaitu asas formal, yaitu tujuan jelas, perlunya pengaturan organ atau lembaga dan materi muatan tepat dapat dilaksanakan, dapat dikenali. Asas material sesuai cita hukum Indonesia berdasar hukum dasar dan prinsip negara hukum berdasar sistem pemerintahan konstitusional. Asas menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada pasal 5 yaitu dalam pembentukan peraturan harus berlandaskan pertama, kejelasan tujuan, kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keempat, dapat dilaksanakan, kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, keenam, kejelasan rumusan, ketujuh, keterbukaan.
Adapun penjelasan asas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu kejelasan tujuan, memiliki arah dan maksud yang pasti, kelembagaan tepat, dibuat oleh lembaga berwenang, kesesuaian jenis dan materi. Isi peraturan sesuai jenisnya dapat dilaksanakan efektif secara sosial, yuridis, dan filosofis. Kedaya gunaan dan kehasilgunaan, membawa manfaat nyata, kejelasan rumusan sistematis dan mudah dipahami, keterbukaan, partisipatif, dan transparan. Adapun Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum, yaitu Pasal 2 Pancasila bersumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945, hukum dasar pembentukan peraturan. Pancasila sebagai cita hukum atau recite. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Adapun Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai cita hukum Undang-Undang 1945, yaitu hukum dasar seluruh peraturan perundang-undangan Pancasila, norma dasar dan cita hukum bangsa Indonesia, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dasar dan arah pembentukan hukum nasional. Adapun Pancasila sebagai norma fundamental dan cinta hukum. Noto Nagoro dan Hans Nawiaski, Pancasila atau Stat Fundamental Norm yaitu norma tertinggi. Carl Schmitt yaitu konstitusi, yaitu kesepakatan politik bangsa. Selanjutnya yaitu konsep cita hukum menurut tokoh filsafat hukum, yaitu Rudolf Stamler. Cita hukum yaitu tujuan akhir hukum positif agar menuju keadilan. Gustav Radbruch yaitu cita hukum sebagai dasar konstitusi. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan makna keadilannya. Pancasila sebagai ideologi dan sistem nilai. Menurut Mubyarto, setiap bangsa punya sistem nilai. Sistem nilai bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila menjadi ideologi, falsafah moral, jiwa bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu penerapan asas pembentukan di Indonesia, yaitu era reformasi, asas hukum sering dimasukkan ke bab ketentuan umum undang-undang. Contoh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu. Namun hal ini kurang tepat karena asas hukum bersifat pedoman moral, bukan norma hukum mengikat. Tidak seharusnya disertai sanksi hukum. Asas hukum seharusnya menjadi panduan etis dalam pembentukan peraturan, bukan norma yang memaksa. Jadi kesimpulannya yaitu asas pembentukan peraturan pedoman agar peraturan memiliki tujuan jelas sesuai kewenangan dan kebutuhan, efektif, adil, dan bermanfaat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dasar dan cita hukum tertinggi. Penerapan asas hukum yang tepat yaitu menjamin kualitas dan legitimasi sistem hukum nasional. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah Ilmu dan Teknik Perundang-undangan. Mulai dari bab 10, bab 11, bab 12, dan bab 13. Jika ada salah kata dan salah pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.